baru pelapornya Rismon. Saya saksinya. Saya akan ikuti ini sampai di mana. Sampai di mana laporan si Rismon ini. Bapak yakin laporan ini akan ditindaklanjuti, Pak? Yakin. Pak Kasmujo itu ditanyakan juga, Pak? Motif atau Ya ditanyakan dong, notis apa? Saya investigasi, saya wartawan, saya meliput. Saya meliput, ingin berwawancara dengan Pak Kasmujo. Saya melihat langsung bahwa Instagramnya Pak Jokowi ada tuh gambar rumah Pak Kasmujo di videonya. Lalu kita pergi ke rumah Pak Kasmujo itu setelah dari sidang, ya kan, dari sidang ijazah palsu di Solo, PM Solo. Lalu saya berterima kasih juga pada Pak Jokowi karena beliaulah yang menunjukkan pada kita rumah Pak Kasmujo itu yang mana. Kami persilahkan Polda D untuk mengambil waktu dan menelusuri ini, menyidik selengkap-lengkapnya. Buktikan bahwa harus ada tersangka. Weh, halo semuanya, Sentana sama Langkah Update. Saya barusan diperiksa sebagai saksi atas laporan Rismon terhadap berita bohong yang dilakukan oleh Jokowi. Pelayanan di Polda Yogyakarta ini, mereka ada dari segi pemeriksaan itu, mereka welcome dan tidak boleh menolak laporan masyarakat. Dan saya dibikin Pak Rismon menjadi saksi pada saat pertemuan dengan Kasmujo pada tanggal 14 Juni. Ini baru saya keterangkan, saya jelaskan kepada penyidik apa yang ditanya, apa yang dijawab, apa yang ditanya itu saya jawab, apa yang sebenarnya saya alami, saya rasakan. Perlu juga saya tahu bahwa pada saat 2017 jelas Jokowi mengatakan dia Kasmujo adalah dosen pembimbing saya. Dari situlah akhirnya kami penasaran, Sentana bersama Rismon investigasi ke rumah Kasmujo di daerah Yogyakarta, Sleman. Dalam pertemuan itu saya terangkan kepada penyidik. Pada saat kami ketemu di situ, kami menanyakan ke Kasmujo, apakah betul Pak Kasmujo selaku dosen pembimbing Jokowi? Tidak, enggak benar, itu salah. Dengan ditempel dari luka di kepalanya dibilang salah. Kan Bapak ngomong di televisi, kata Rismon, bahwa Bapak ngomong televisi nunduk aja. Ya saya nunduk doang, dibilang dosen pembimbing, kok Bapak nggak protes. Jadi nunduk aja. Tapi benar nggak Bapak Jokowi adalah murid Bapak waktu mahasiswa Bapak? Enggak benar. Saya kan waktu pada saat itu pun masih sarjana muda. Masa mungkin saya membimbing orang kuliah? Jadi dari sini kelihatan, dari cerita ini, dari berita BAP saya mengatakan bahwa Kasmujo itu benar-benar membuat keterangan yang benar. Tidak mungkin seorang tua mau bohong. Jadi Jokowi harus berpikirlah. Bisa kalian bohong-bohongin semuanya. Dan polisi juga tadi menanyakan penyidik, siapa korban laporannya Rismon? Lah, korban laporan Rismon kan saya bilang di dalam pasalnya itu berita bohong, barang siapa melakukan barang siapa membuat berita bohong di depan umum, itu adalah korbannya umum. Jadi korban keterangan Jokowi itu umum, masyarakat. Karena dia mantan seorang presiden. Jadi perlu kita ketahui. Jadi korbannya laporan ini adalah masyarakat. Kecuali Termul ya. Kalau Termul kayaknya bukan korban. itu berapa pertanyaan Pak Janep tadi di dalam? Kalau dari saksi ada 16 apa segitulah, dari 16 ke 20. Saya kurang hafal itu berapa poinnya itu. Sekitar 20 pertanyaan. Iya. Itu perihal soal kedatangan saat kedatangan Pak Janep, Pak Rismon, Bang Michael ke rumah atau ketemu Pak Kasmujo. Ya hanya ketemu Kasmujo ini aja. Dari keterangan ketemunya Pak Kasmujo aja saya jelaskan semua. Ini mati lampu nggak apa-apa. Orang muka saya sudah gelap juga. Terus dari penyidik itu perihal pernyataan Pak Kasmujo, apakah Pak Janep diminta melampirkan bukti atau melampirkan? Ya, saya diminta buktinya video saya, foto-foto saya juga saya kasih tahu semuanya. Oh, itu foto-foto Pak Janep saat di area rumah Pak Kasmujo. Iya, dan ada fotonya kan jelas di situ foto saya buat, di situ fotonya juga ada kok.
Tuh, Berapa foto yang diminta atau enggak diserahkan? cuma satu. Kalau video, satu video saya foto, saya minta itu videonya. Nah, kalau fotonya bisa minta, tapi saya foto saya tempat saya ambil begini nih. Oh, ini Pak Janep sendiri yang foto? Foto saya ini. Waktu saat itu dengan Kasmujo, ketemu Kasmujo. Saya enggak benar itu salah. Salah si Jokowi itu. Enggak ada pembimbingnya dia. Jadi kepada masyarakat juga perlu kita tahu bahwa semuanya termul itu yang membela-bela Jokowi itu nggak masuk akal. Mereka bela-bela sedikit-sedikit udah pernah ijazah palsu, udah pernah lihat. Saya bilang kan bukan ijazah palsu, memang tidak punya ijazah. Terus Pak Janep, penyidik itu selain menanyakan soal kejadian, ada lagi nggak yang ditanyakan? Ya kalau kejadian itu dari mana kenal Rismon? Saya kenal ya dari mulai tanggal bulan April di UGM. Itu aja tuh mas. Gimana? Kenapa bapak ini? Saya kan penasaran hingga saat ini saya juga belum pernah lihat ijazah Jokowi. Hanya narasi doang yang ditayangkan oleh Baris-Krim. Itu kan fotokopi. Kalau aslinya kan belum pernah lihat. Motif kedatangan Pak Janep di rumah Pak Kasmujo itu ditanyakan juga nggak? Motif atau Ya ditanyakan dong, notis apa? Saya mau investigasi, saya wartawan, saya meliput. Saya meliput, ingin berwawancara dengan Pak Kasmujo. Jadi gimana? Jadi saya datang ke situ cuma karena saya wartawan, saya kasih tahu, saya investigasi. Nggak ada yang lain-lain. Ini dicatat semua, diturun di BAP itu. Nah inilah saya masih harapkan nih Polda Yogyakarta mau nggak, berani nggak untuk memanggil Jokowi selaku terlapor. Itu dulu saja. Saya mohon kepada Pak Kapolda Kapolda Yogyakarta ini supaya segera menuntaskan laporan dari Respon ini. Jelas ini. Siapa yang bohong? Kasmujo bohong atau Jokowi? Kalau Kasmujo yang bohong, Jokowi masuk penjara, keluar bebas. Tapi kalau Jokowi yang bohong, jelas itu Jokowi masuk. Benar, kalau keterangan Kasmujo itu benar, ya Jokowi yang benar, yang bohong. Berarti harus jadi tersangka, harus masuk penjara. itu kan soal KKN Pak. KKN. Memangnya dari penyidik ada sangkut paut soal ijazah juga Pak? Bukan, memang kita laporannya itu kok, laporannya karena bukan KKN. Laporannya itu masalah dosen pembimbing. Sampai sekarang juga nggak ada yang berani mengatakan, satu orang pun yang mengatakan saya teman Jokowi waktu ber-KKN. Nggak ada. Adanya bilang saya teman wisuda, tapi fotonya berantakan. Saya teman alumni, tapi nggak jelas. Coba dulu satu orang dulu yang ber-KKN, ayo. Itu 3 bulan 2 bulan lo KKN lo. Ayo. Jadi saya juga di dalam BAP-nya sudah di-print Pak. Maksudnya, ya mudah-mudahan aja Pak Kapolda, Dim Krisus ini penyidik menyampaikan ini, melakukan tindakan ini sesuai dengan prosedur ya. Sesudah dipanggil saksi semua, kapan dipanggil? Mudah-mudahan bisa dipanggil Pak Jokowi. Itu aja. Maksudnya dari hasil pertanyaan tadi BAP itu sudah Bapak tanda tangani gitu? Ya udah loh, saya periksa dulu dong. Apa yang ditanya, siapa korbannya di sini? Ya korbannya bukan saya Pak, masyarakat Pak. Iya kata dulu masyarakat. Berapa banyak Pak lampiran kalau di Polda Metro itu setiap penyidikan biasanya ada 24 lampiran. Kalau Bapak tadi ada berapa lampiran? Nah itu cuma 4 lampiran doang kok. 4 lampiran. Karena hanya keterangan pernyataannya si Kasmujo aja bahwa benar gak mau mengatakan bahwa saya bukan dosen pembimbing Jokowi. Cuman itu aja, lebih perdalam itu aja. Cuman ya udahlah, walaupun itu kesaksian saya hanya sedikit, dan itu sangat bermanfaat untuk Pak Rismon. Itu aja. Itu kapan sih Pak Bapak datang ke rumah Pak Kasmujo itu? 14 Juni. 14 Juli. Juni. Itu waktunya, timingnya, jamnya maksudnya? Ya agak siangan lah, masih terang sih. Ya lupa. Keterangan juga. Habis itu ketemu Pak Kasmujo itu, ya kita minum air kelapa. Jadi kedatangan Bapak motifnya memang ingin mau meliput, investigasi, mempertanyakan apakah betul. Ternyata ya Tuhan itu adil, Tuhan itu berserta kita, Allah itu berserta, tiba-tiba nongol si Kasmujo. Itu Pak Kasmujo memberikan keterangan atau keluar untuk memberikan keterangan tanpa ada paksaan? Pas di luar, buka pintu, dikira orang mau beli rokok.
buka pintu ada apa, saya tahu Pak Kasmujo yang keluar, ditanyain sama si Rismon, itulah. Jadi itu dulu lah ya, harus juga udah lagi mau sholat juga, mau sholat ya, maghrib ya. Sama Mikael juga di dalam, ada Mikael di dalam kok. jadi hari ini berapa orang Pak? Jadi Cuma 2 orang doang. 2 orang. Karena kebetulan saya juga sampai ke Jogja ini kan bukan gratis. Hanya untuk jadi saksi kan nggak gratis. Tapi nggak ada boir kita, nggak ada. Nggak ada boir. Nggak ada boir. Cuman itu doang, boir apa namanya kemarin, boir cendol, tukang cendol. Jadi Pak, harapan nih Pak, harapan Bapak setelah diperiksa jadi saksi, ke depannya kasusnya harapan Bapak akan seperti apa? Ya segera Pak Jokowi dipanggil menjadi terlapor. Karena saksi sudah cukup kuat. Nggak ada alasan lagi, alasan apa lagi nih mereka bilang. Itu udah video kita lengkap. Dan video investigasi saya, kalau saya ditambahkan lagi keterangan bisa aja. Karena setelah investigasi saya ke KKN dia yang di Wonosogoro itu memang tidak ada. Saya berani mengatakan itu di pengadilan. Tapi tadi pertanyaannya sekitar pembicaraan pernyataan Pak Kasmujo, benar gak Pak Kasmujo mengatakan bahwa Jokowi bukan dosen pembimbing saya. Hanya itu yang saya keterangan. Dan ada lengkap videonya, saya serahkan juga videonya. Oh Bapak lampirin bukti video juga? Ya, saya berikan semua bukti videonya. Identitas gitu kayak KTP juga diminta? Ya itu wajib lah. Itu wajib itu, KTP nama siapa, orang tua siapa itu wajib, itu identitas itu wajib. Itu di awal pertanyaan. Dan saya bilang SMA, nggak mau saya bilang ijazah saya ijazah UGM, dan nggak mau saya. Bukan insinyur berarti? Bukan insinyur saya. Ada namanya DRS apa? Darius. IR apa? Insinyur. Bukan itu saya. Saya mengatakan apa yang benarnya lah. Lumayan juga sih kalau namanya harapan saya pokoknya. Kepolisian Jogja ini, daerah istimewa Yogyakarta ini, sesuai namanya daerah istimewa. Ya tolonglah. Apa kata Kapolda, apa kata masyarakat? Ini karena ini baru pelapornya Rismon. Saya saksinya. Saya akan ikuti ini sampai di mana. Sampai di mana laporan si Rismon ini. Bapak yakin laporan ini akan ditindaklanjuti Pak? Yakin, ditindaklanjuti. Saya yakin. Karena kalau memang nggak ditindaklanjutin ya akan jadi bumerang. Kalau menurut Pak Janes, kira-kira Pak Janes punya perkiraan waktu nggak kapan Pak Jokowi itu bakal dipanggil? Nah kalau itu sih tergantung kecepatan penyidik. Tapi kalau Jokowi ngelapor cepat banget, besok udah pada tersangka semua. Luar biasa ini Pak Janes ini. Nah ini juga ada Bang Michael. Udah diperiksa juga ya, sama ya? Iya, sama kita ya. Sama-sama diperiksa kita ya. Semoga akan jadi tersangka segera ya. Si Jokowi. Yang terlapor. Iya. Iya, walaupun di tempat di Jogja ini saya masih mengharapkan. Mana bisa main-main ini. Orang dia nggak punya ijazah. Saya bilang nggak punya ijazah Jokowi. Saya nggak bilang palsu ya. Kalau saya bilang palsu seperti bilang Termuli itu mana aslinya. Kalau Bapak bilang palsu, saya bilang tidak punya ijazah. Siapa yang mendalilkan, dia akan membuktikan dalil saya tidak punya. Apa mau saya buktiin? Ini gila kali. Ya, yang jelas kan kita menerangkan apa yang kita ketahui, apa yang kita dengarkan langsung, apa yang kita saksikan langsung, apa yang kita lihat langsung. Saya melihat langsung bahwa di Instagramnya Pak Jokowi ada tuh gambar rumah Pak Kasmujo di videonya. Lalu kita pergi ke rumah Pak Kasmujo itu setelah dari sidang, ya kan, dari sidang ijazah palsu di Solo, PN Solo. Lalu saya berterima kasih juga pada Pak Jokowi karena beliaulah yang menunjukkan pada kita rumah Pak Kasmujo itu yang mana. Seandainya tidak ada video itu di Instagram, saya tidak akan tahu rumah Pak Kasmujo. Kalau saya tahu, saya dari Pak Rismon kok tahu saya. Oh, Rismon gitu bilang ya. saya tahu rumahnya, tapi berdekatan dengan waktu dia pada saat dia kos di situ, karena dia kuliah di UGM. Oh iya, kalau saya nggak mungkin tahu. Iya. Saya ngeliat rumah yang mana rumah Kasmujo kan nggak tahu. Nah, ternyata saya beruntung juga bahwa di sebelah saya ada 2 orang perokok yang nyari rokok, beli rokok. Iya, itu maksudnya kita mau pulang waktu itu. Kita mau pulang, udah ketemu hampir Kasmujo, pulang mau kita. pulang. Cuma mereka yang tidak tahan, tidak merokok,
Mau beli Akhirnya ke warung, mau mau beli beli. rokok. Ternyata yang jaga warung Pak Kasmujo. Iya. Jadi memang Tuhan itu membuka jalan dengan cara yang misterius, kalau menurut saya. Jadi Dan- tadi ya. pemeriksaan berapa pertanyaan? Cuman 15. Oh, tambah Dikit. 15 tambah nama siapa itu harus dihitung. Oh ya, dihitung juga ya, 20-an lah kalau gitu, iya. 20-an. Ditanya itu. 20-an, 25 lah mungkin kalau gitu. Ditanya soal kronologi saat motif atau tujuan. Nah, pelapornya datang nih. Nah, pelapornya anak SMP. Pelapornya anak SMP. Malam-malam gini. Kami membantu membuat kesaksian Pak Bang Rismon ini. Iya. Saya bantu mengatakan bahwa Kasmujo mengatakan saya tidak pernah membimbing si Jokowi. Saya bukan Kayaknya kasus ini pembimbing. akan naik. Ciri-cirinya tadi kami diajak makan bakso sama Pak Direktur. Oh, Pak Jokowi Ian saja- juga tadi makan tadi. Banyak lagi. Pak Nambah Jokowi, lagi. Pak Jokowi saja tidak diajak makan bakso sama Dirtipidum Oh. Juhandani, Brigjen Juhandani. Oh. Ya kan? Apakah kita besok hari Jumat diajak Makan bakso. juga sama Waduh. penyidik dan direkturnya? Ya, kan? kita tunggu ya. Penyidiknya saya nih marganya Manalu. Ya, nanti kita cek lah Bang Manalu nanti ngajak saya makan bakso atau makan apa lagi enggak. Kalau diajak kalau makan saya ya bukan marga terima Manalu, kasih. mana ketehe. Bro, tadi juga ditanya juga nggak soal Apa motif tuh? kedatangan ke rumah Pak Kasmujo itu memang tujuannya untuk apa atau seperti apa? Oh ya, artinya motif kita sebagai wartawan itu kan selalu untuk mencari informasi yang paling akurat dan paling baru, terkini, terakurat, dan yang paling penting itu di mana ada sebuah berita dan kita masih meragukan kebenarannya, harus kita cari ke sumber yang primer, gitu loh. Itulah kerjaan seorang jurnalis dan saya waktu itu diskusi dengan Bang Rismon, dengan Pak Janes ya. Apalagi nih yang bisa kita gali supaya memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Asli apanya? Asli bohongnya. Terus tadi diminta menyerahkan bukti nggak atau lampiran foto? Ya, saya berikan bukti-bukti saya bahwa itu adalah video-video saya. Video yang saya rekam sendiri dan Bang Rismon juga merekamnya sendiri. Tentunya angle yang berbeda kan. Satu ngerekam dari sini, satu ngerekam dari sini. Jadi sudah jelas itu kesaksian dua orang yang menyaksikan minimal dan ada Pak Janes juga sebelahnya gitu. Iya. Jadi sudah tidak diragukan. Tidak ada hubungan darah kecuali hubungan adat sama saya Oh, kan. iya. Saksinya kan nggak ada. Apalagi saya tadi ditanyai, apakah ada hubungan persaudaraan dengan Kasmujo? Wah, jelas enggak lah, gila kali. Jauh banget. Jauh ya. Iya, Ribuan kilometer. Satu sukunya Batak, satu sukunya Jawa. Jelas-jelas tidak ada hubungan persaudaraan, baik ke Bang Rismon atau baik ke Pak Kasmujo. Jadi saya saksi yang sangat netral. Saya beritahu apa yang saya kasih tahu loh, bahwa saya tidak bertemu dengan Kasmujo sebenarnya, tetapi saya dengar percakapan mereka dari jarak yang agak sekitar 10 meter. Loh, kok Bang Rismon ngobrol-ngobrol sama seseorang di belakang sana? Ternyata dia ngobrol sama Pak Kasmujo dan memberikan pernyataan, saya bukan pembimbing akademik, bukan, itu tuh salah itu yang Bukan kan Itu gitu. tadi di penyidikan kasih video juga nih. saya kasih. Ini bukan penyidikan bro, belum. Oh iya, Ini masih tahap penyelidikan. penyidikan. Jadi kita harapkan Direktur Krimsus, Dirkrimsus, Direktur Reskrimsus Polda Yogyakarta yang tadi sudah ngajak Bang Rismon makan bakso akan memanggil Pak Kasmujo dalam waktu singkat-singkatnya. Pak Kasmujo dulu dipanggil, baru Pak Jokowi. Nah, karena harusnya saksi Jadi- dulu dipanggil, baru jadi terlapornya terakhir. Harus sama ya kan, diperlakukan. Ya. Kita dipanggil, yang dilaporkan. Ya Pak Jokowi kita laporkan harusnya dipanggil, ya kan? Juga. Sama seperti kemarin si Plester duluan dipanggil, baru kita, ya kan? Nah, si ya. Plester, Andi Aswan, siapa-siapa itu kan ada yang dipanggil-panggil sama Polda Metro Jaya tuh. Oh. Saya nggak tahu siapa-siapa aja itu, nggak kenal. Nah, yang jelas mereka datang duluan, baru kita dipanggil. Lecumanan, Ya, baru termul yang melaporkan ya, pasal penghasutan. setelah pelapor, saksi dulu, baru terlapor yang dipanggil.
Kira-kira seberapa yakin Pak Kasmujo kalau dipanggil itu pasti akan datang ke Polda Metro? Polda Depok. Karena dekat kan bisa bukan didatangi. yakin loh. 1 kali panggil, 2 kali panggil, ketiga kali tidak mau datang ya berarti datangi paksa. Atau bisa karena sudah usia diperiksa di rumahnya. Diperiksa di rumahnya itu Ya. terserah penyidiknya lah, penyelidiknya. Kita tidak berhak mengintervensi di bagian itu, tapi saya tadi melihat penyelidik ini juga orang-orang yang pintar, berkualitas. Harapan dari kasus Detil ini ya kan? seperti apa nih? Harapan dari penyidikan ini ujungnya akan seperti apa? Ya ujungnya tersangka. Siapa yang harus jadi tersangka akan jadi tersangka gitu loh. Iya dong. Apa gunanya kita melaporkan ke sini? Iya, kita tidak ingin menunjuk siapa-siapa yang harus jadi tersangka, ya biarlah polisi yang Iya. melakukan itu kan, menetapkan siapa yang ternyata ini nih yang tindak pidananya terlihat nih ini ya, gitu. Berarti nanti kalau seandainya laporan ini naik ke penyidikan, siap dipanggil lagi menjadi saksi lagi ya? Oh siap, bukan hanya siap. Saya udah keluar ongkos berapa banyak loh untuk jalan ke Jogja ini. Oh. Demi datang sebagai saksi, ya Iya. kan? Oke, closing statement sebagai Bayar tolnya aja 500.000 lebih. 700. 700 ya, wah ya saya juga lupa tuh bayar tolnya berapa. harapan dalam penegakan Antara hukum. itulah. Closing statement. Harapan saya dalam penegakan hukum, saya dulu ya biar Bang Rismo nanti closingnya. Harapan saya juga tadi ditanyain sebagai wartawan, sudah berapa lama, kartu wartawan saya berikan, ya kan, dan seterusnya. Harapan saya, polisi melihat profesi wartawan itu adalah profesi yang mencari Kebenarannya. kebenaran, mencari informasi dan membantu polisi. Bila ada informasi yang luput dari perhatian polisi atau misalkan mereka kurang berfokus di situ, berfokus di bagian lain, kan kita nggak apa-apa. Tapi kita bantu, kita selalu membantu, dan Polda Metro Jaya pun saya sudah bantu. Masalahnya Polda Metro Jaya ini sudah saya bantu tapi tidak mau memakai apa yang saya bantu, gitu loh. Jadi Contoh Polda Metro Jaya, petunjuk-petunjuk yang kita temukan di Pasar Pramuka. Pasar ya Pramuka, kan? Ketoyan, Kasmujo ini Pak pun, Kasmujo. Ketoyan, dan seterusnya. Mengapa Polda Metro Jaya tidak mau memakainya? Ada apa gerangan ini? Karena seperti kata seorang penyidik senior yang kemarin saya temui juga, yang ada podcastnya di Sentana itu, terlapor itu nggak dipanggil juga nggak apa-apa. Misalnya nih, ada orang menzolimi saya, ya tidak perlu dipanggil itu si pelaku itu. Cukup nanya saksi-saksi di sekitarnya, bukti-bukti petunjuk dan seterusnya, dikumpulkan, tinggal tangkap, selesai. Betul itu. Tidak perlu Ya. manggil-manggil terlapor, panggilan 1, panggilan 2, sampai nyari apanya, nyari siapanya, di mana segala macam. Itu membuat kegaduhan justru di medsos. Tapi kegaduhan di medsos, ya biarin aja, tiap hari gaduh kok kalau medsos. Ya kan Bang Berarti Rismon? tadi ditanya juga dong alamat rumah Pak Kasmujo itu. Saya justru nggak tahu alamat rumahnya. Hanya ditunjukin nih rumahnya, oh ya bener, gitu aja. Mungkin saya kalau disuruh balik ke situ lagi nggak tahu kali. Di sebelah mana itu rumah. Jadi memang bener, itu investigasi yang real, gitu loh. Dan live. Ya natural aja. Saya terbawa ke situ, ya udah berarti, oh ternyata beneran rumah Pak Kasmujo, gitu. Oke, dari Bang Rismon aja deh, closing statement. Penutupnya ya. Jadi Kalau udah lapor lagi nih habis Pak diperiksa. Michael Sinaga dan Pak Janes Siahaan ini kan sebagai saksi ya karena berada ketika kami mewawancarai Pak Kasmujo pada tanggal 14 Juni 2025, di mana beliau membantah adanya perannya dalam membimbing skripsi maupun membimbing akademik dari saudara Joko Widodo. Ya. Oleh karena itu ya pada tanggal berapa itu 14 Juni ya? 14 Juni. 14 Juni. Ya, kita live di rumah Pak Kasmujo. 14 Juni. Nah, terus bulan Julinya ya, saya lupa tanggalnya, kita memberikan laporan dugaan penyebaran berita bohong oleh Joko Widodo atas pengakuannya ya bahwa Pak Kasmujo itu pembimbing skripsinya tahun 2017 diakui dalam sebuah dialog pada saat Dies Natalis di UGM ya tahun 2017, dibantahnya sendiri oleh Joko Widodo menjadi dosen pembimbing akademik tahun 2025.
Nah ini kan sebagai presiden harusnya he can do no wrong. Harusnya dia tidak boleh, jangankan menipu, bersalah pun tidak boleh. Ya. Oleh karena itu ya kita laporkan semoga Polda DIY menindaklanjuti ini ya, memperlakukan semua warga negara itu sama di depan hukum. Oke. Kami persilahkan Polda DIY untuk mengambil waktu dan menelusuri ini, menyidik. Selengkap-lengkapnya. Buktikan bahwa harus ada tersangka, siapapun Ya, itu. siapapun itu, saya nggak peduli siapa tersangkanya ya kan. Jangan-jangan ya kayak Bupati tadi, Bupati Tengah Danau tadi itu, ya kan, yang katanya dulu dia mencuri babi. Tapi meskipun dia sudah nggak bupati lagi, dia dulunya pernah mencuri babi, ya tetap tindak pidana itu harus proses oleh kepolisian gitu loh. Karena pidana itu tidak hilang karena jabatannya inilah, jabatannya itulah. Oke? Oke. Semoga kita doakan kepolisian baik Polda Metro Jaya atau Polda Yogyakarta bekerja dengan baik karena Dan kami profesional. cinta kepolisian. Buktinya kami ke kantor polisi melulu.